Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat-sehat semua. Amin. Materi sekarang ya, sekarang minggu ketiga ya ini. Iya, Bapak. Ya, ya yang presentasi dimulai sekarang. Nanti setelah presentasi saya presensi ya, habis ini ya. Tapi nanti kalau ada yang keluar pasti ketahuan ini karena saya sering lihat dari jumlah peserta nih. Seandainya ada mahasiswa yang mental atau keluar jaringan, usahakan masuk lagi. Jangan kalau udah mental didiamin, oh udah presentasi ini, jangan sampai kayak begitu ya. Jadi Oke, baik. usahakan Ya, Pak. ikut sampai selesai. Biasakan gitu. Dan Baik, juga Pak. kalau bisa jangan dimatikan videonya. Karena yang seperti saya awal kuliah dulu, usahakan biar nanti yang lain juga enak. Takutnya kan yang nggak videonya dimatikan, nggak tahu saya tuh apa dia ngikutin kuliah atau tidak tuh. Ya, dipersilakan Bu Ati ya. Iya. Bu Ya, Khotimah, Bu Khotimah. Silakan Bu Khotimah. ya, terima kasih Pak Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bapak Rinovian Rais dan Bapak Ibu perkuliahan kelas hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Hotima yang akan mempresentasikan materi hari ini dengan judul konsep sistem sosial budaya, nilai budaya dan aspek-aspek sosial. Mas Ihsan, tolong di next. Ya. Latar belakang manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membentuk suatu sistem yang mengatur hubungan, perilaku, serta pola kehidupan bersama yang dikenal sebagai sistem sosial budaya. Sistem ini menjadi landasan penting dalam membentuk keteraturan, keharmonisan, serta keberlangsungan kehidupan sosial. Next, Mas Ihsan. Ya, ada pula tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar sistem sosial dan sistem nilai budaya. Yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam sistem sosial dan nilai budaya. Yang ketiga, ada hubungan sistem sosial budaya, nilai budaya, dan aspek sosial. Ya, pengertian konsep sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur sosial dan budaya yang saling berkaitan serta membentuk pola kehidupan dalam masyarakat. Sistem ini mencakup hubungan antar individu, kelompok, serta norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia. Dalam pandangan Dr. Jan Smith, seorang ahli antropologi, sistem sosial adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi dan ketergantungan antar individu dalam suatu kelompok. Ia menekankan bahwa sistem sosial tidak bisa dipisahkan dari lingkungan tempat individu berada, termasuk faktor geografis, ekonomi, dan politik yang turut membentuk relasi antar manusia. Ada pula ciri-ciri dari sistem sosial. Yang pertama, adanya interaksi sosial. Yang kedua, adanya norma dan aturan yang diikuti oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, memiliki struktur sosial tertentu seperti status dan peran. Yang keempat, adanya mekanisme kontrol sosial untuk menjaga keteraturan. Selanjutnya, ya, berikut aspek-aspek sosial. Yang pertama, status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat, baik yang diperoleh sejak lahir maupun melalui usaha. Yang kedua, adanya norma sosial. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.
Yang ketiga ada lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem yang mengatur berbagai kebutuhan hidup masyarakat seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi. Yang keempat ada nilai sosial, anggapan atau keyakinan masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik. Menambahkan juga yang kelima ada mobilitas sosial, perpindahan status sosial seseorang, baik naik maupun turun. Selanjutnya, ya, pengertian nilai budaya. Nilai budaya adalah gagasan atau konsep tertanam yang disepakati bersama mengenai apa yang dianggap mulia, penting, dan benar dalam suatu masyarakat, serta diwariskan turun-temurun. Perannya krusial sebagai pedoman tingkah laku, pembentuk identitas, penentu batas sosial, dan motivasi dalam mengambil keputusan. Menurut ahli Pontajaraningrat, konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. Berikut juga ada ciri-ciri nilai budaya. Yang pertama ada berupa gagasan, konsep, dan simbol. Yang kedua, dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, ada membentuk identitas kelompok dan memberikan arah perilaku sosial. Selanjutnya, Mas Isa. Ya, selanjutnya juga ada peran nilai budaya dalam masyarakat. Yang pertama, menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Yang kedua, membentuk kepribadian individu. Yang ketiga, menjaga keteraturan sosial. Yang keempat, menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Dan yang kelima, mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis. Dengan adanya nilai budaya, masyarakat memiliki standar dalam menentukan mana yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, Mas Isa. Ya, selanjutnya ada aspek-aspek sistem nilai budaya. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku. Contohnya, nilai gotong royong, sopan santun, dan menghormati orang tua. Yang kedua ada mohon maaf, Bapak Ibu, saya ulangi, mohon maaf, aspek-aspek nilai sistem budaya. Yang pertama ada bahasa, media komunikasi, dan penyampaian gagasan. Yang kedua ada sistem pengetahuan, informasi, dan konsep yang dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, sistem kepercayaan dan agama, nilai spiritual dan keyakinan yang dipegang teguh. Yang keempat ada teknologi, alat dan metode untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang kelima ada seni dan karya. Ini berupa ekspresi budaya dalam bentuk visual, musik, dan karya lainnya. Selanjutnya, Mas Isa. Ya, hubungan sistem sosial budaya, nilai budaya, dan aspek sosial. Sistem sosial budaya, nilai budaya, dan aspek sosial memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Nilai budaya menjadi dasar terbentuknya norma dan aturan dalam sistem sosial. Sementara itu, aspek sosial seperti status dan peran membantu menjalankan sistem tersebut dalam kehidupan nyata. Jika nilai budaya dijalankan dengan baik, maka sistem sosial akan berjalan secara harmonis. Sebaliknya, jika nilai budaya diabaikan, maka dapat terjadi konflik sosial dan ketidakteraturan dalam masyarakat. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur, seimbang, dan harmonis. Jadi, selanjutnya, Mas Isan, dapat disimpulkan bahwa sistem sosial budaya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur sosial budaya yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini berfungsi untuk mengatur pola interaksi manusia agar tercipta keteraturan dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, sistem sosial budaya, nilai budaya, dan aspek sosial memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berperan dalam menciptakan kehidupan yang masyarakat yang harmonis. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Bapak dan Bapak Renovian Rais. Mungkin ada yang mau
bertanya atau bisa kita berdiskusi bersama karena mungkin materi yang saya sampaikan banyak-banyak kurangnya. Terima Iya. kasih. Silakan. Makasih Bu Hotimah. Saya presensi dulu ya. Ya, siap, Bapak. Teguh Arianto, Teguh, Hadir, Pak. hadir ya. Nazifah, Hadir, Pak. ya. Hadir. Hotimah, Ya, hadir, Pak. Awaludin, Saya Pak, oke. Rian Al Riyad, hadir Pak. ya. Asdi Saputra, Hadir, Pak. ya. Fatihah, Fatihah, Ya, Fatihah. Mandiri, Pak. Hah? Izin, Kenapa Fatihah? izin Pak, Ibu Fatihah kemarin konfirmasi kalau beliau tidak bisa melanjutkan perkuliahan Pak karena kesibukan Oh, pekerjaannya Pak. mengundurkan diri ya, keluar ya. Iya, betul Pak. Ya, Mengundurkan keluar diri. aja bilang. Keluar. Iya, Pak. Bonita Silalahi, Izin Pak, ada apa namanya halangan hadir karena acara kantor Pak. oke. Jadi kasih tahu San, kalau misalnya kayak izin sakit, di sini nggak ada tulisan ininya, cuman ada contrengan yang hadir dan tidak hadir tidak dicontreng. Baik Pak, nanti saya Ya. sampaikan. Ya, jadi ya gitu. Jadi nggak nanti pas di nanti secara keseluruhan merah gitu. Jadi jadi cuman 2 hadir tidak hadir yang dulu pertama kali saya kasih tahu. Ya, Bonit. Kasih tahu sama yang lain juga gitu kalau misalnya ada yang mau izin, ada yang mau sakit, ada yang mau pergi kemana, ya mau ada apa gitu. Pokoknya dia ya kalau bisa hadir, lihat gitu. Jadi jangan sampai nggak hadir nih kayak yang Ahmad Faridi di mobil tuh udah kelihatan kan enak jadi kita iya gitu ya. Betriana Aprilia Cipta, Hadir, Bapak. oke. Aprilia Dwi Rahmayani, Hadir, Bapak. ya. Nabila Salsabila Salahuddin, Hadir, Pak. ya, oke. Desti Sumarni, Desti, Hadir. ya sudah. Eli Hartikarini, Hadir, Pak. oke. Neng Enda Pratiwi, Hadir, Pak. Neng, Hadir. ya, Ya, sudah. hadir, Pak. Yes. Ya, sudah. Ati Kusmiati, Hadir, Bapak. ya, oke. Wahyu Hardianto, Wahyu, Hadir Pak. ya, oke, sudah. Parwanti, Hadir, Parwanti, ya, oke, sudah. Pak. Sudah, Hadir, Pak. sudah saya contreng. Ahmad Faridi, Hadir Ahmad, oke. Hadir Pak. Ihsan Muhammad, ya sudah, Ahmad Faridi sudah. Ihsan Hadir, Muhammad Pak. Hussein, ya. Mayon Suarestika, Hadir, Mayon, Bapak. ya. Hadir. Christine, hadir nggak Christine? Kemarin dia japri saya. Christine ada ke gereja. Ya. Alinus Salawa. Alinus. Hadir Pak, Oke, sudah. hadir Pak. Ya, sudah saya ini Alinus. Jadi gitu ya. Kayak kemarin japri juga si yang terakhir tadi si Selina, dia ke gereja, ya ke gereja aja dulu gitu. Nggak apa-apa gitu. Nanti ya minggu depan aja gitu. Yang penting dia mau ngasih tahu cuman saya bilang nggak bisa saya minta dicontreng ya nggak mungkin gitu karena kan nggak tampak kayak begini. Ya, yang mau bertanya disilakan raise hand. Terus juga di chat, di kolom chat ditulis juga. Jadi apa yang dikatakan di dalam raise hand di chat. Terus bagi yang membuat PPT ini si Hotima di resume, dicatat inti poin pertanyaannya atau secara gamblang boleh yang ada di dalam chatroom nanti di copy paste aja Hotima. Demikian, Oke, baik. coba dilanjutkan untuk yang mau sesi tanya jawab. Dipersilakan.
Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kita boleh diskusi di sini. Saya Mbak Khotimah. Ya, Bu Apil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rais dan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya, jika terjadi konflik antara kelompok budaya di Indonesia, bagaimana sistem sosial budaya dapat membantu menyelesaikannya? Terima kasih. Kurang jelas nggak Bu Khotimah suara saya? Ya, sudah jelas kok, Bu. Oh iya, terima Terima kasih Bu. kasih, Bu Aprili. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Izin Bu Khotim bertanya. Ya, silakan, Bu. Iya Bu Khotim, menurut pemaparan Ibu, tadi kan di situ ada nilai sosialnya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimanakah peran guru di sekolah menanamkan kepada anak agar anak itu tidak mengejar status sosial kayak nilai yang tinggi ataupun juga juara kelas dan lain-lain gitu. Jadi dia menyeimbangkan dengan nilai sosial itu. Peran gurunya dalam memberitahukan atau menanamkan nilai sosial kepada anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Betriana. Baru dua Boleh. yang bertanya ya. Boleh saya. Boleh, Mbak Hotim. Saya Asdi. Yang mana ini? Halo, Mbak Hotim. Oh iya, Eli. Bu Eli ya, silakan Bu Eli. Oke, terima kasih Mbak Hotim. Eh, Tadi saya meng-highlight ya yang bagian status sosial ya kayak gitu. Nah, kalau kita melihat saya kasih contoh nyata aja ya gitu kondisi yang ada di desa saja gitu. Nah, di banyak daerah kan atau khususnya di tingkat wilayah di desa banyak sekali atau sering kali banyak perbedaan berdasarkan status sosial. Misalkan nih terkait pendidikannya ataupun terkait jabatannya atau keturunan. Misalkan contoh saja, ketika misalkan ada acara misalkan Musrembang Des, misalkan contohnya kayak gitu. Nah, di saat Musrembang Des dalam situasi itu kita akan ketika ada sambutan pasti seorang pejabat atau pejabat desa pasti yang akan didahulukan untuk berbicara gitu dibandingkan misalkan warganya atau warga yang memang ketika misalkan dalam musrembang desa itu membahas terkait pertanian misalkan kayak gitu. Nah, pasti yang diberikan kesempatan untuk berbicara adalah kepala desa atau pejabat-pejabat desa tanpa memberikan kesempatan kepada warganya. Padahal sebenarnya pengalaman warga itu lebih paham tentang pertanian kayak gitu. Dia masalah pertanian dia lebih paham kayak gitu. Nah, pertanyaannya, nah bagaimana nih seharusnya kita melihat kita sebagai dari kita sendiri kayak gitu, bagaimana kita melihat ketidakadilan ini dalam hal penghormatan kayak gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Mohon maaf sebelumnya ini kan pertanyaan perihal semuanya perihal guru ya. Jadi saya karena backgroundnya bukan seorang guru, jadi izin Bapak Ibu untuk sedikit mencari materinya sebentar boleh? Silakan. Atau Bapak Ibu ada yang bisa ini menambahkan atau memberikan penjelasan nantinya boleh ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Bu Afilia ya, jika terjadi konflik antara kelompok budaya di Indonesia, bagaimana sistem sosial budaya dapat membantu menyelesaikannya? Kalau menurut saya pribadi, kalau ada konflik antar sosial ya, misalkan di lingkungan tempat tinggal saya pribadi, jika ada konflik gitu ya, pasti
masyarakat setempat atau sekiranya Bapak Ketua RT itu pasti selalu menyelesaikannya dengan diajak musyawarah bersama gitu loh, Bu. Jadi bagaimana kita hidup tidak bisa kayak egois, selalu merasa kayak ya sendiri mungkin paling benar atau gimana gitu. Jadi kenapa peran penting dalam lingkungan juga sangat ditentukan, saling peduli gitu. Misalkan emang adanya konflik gitu, tidak saling menutup diri untuk tidak saling peduli dengan orang lain atau saling membantu untuk gotong royong gitu. Jadi tidak cuek satu sama lain gitu mungkin. Mungkin itu Bu Afril. Ada penyanggahan atau gimana Bu Afril ya? Boleh? Izin menambahkan, Ya, boleh. Ibu Hatimah. Pertanyaan tadi, terjadi konflik ini memang terkadang sering terjadi di masyarakat kita ya Ibu Aprilia. Eh, Jujur, di sini di daerah saya, di daerah Kelurahan Selipi, Jakarta Barat, apabila terjadi konflik, tapi jarang yang sampai ini ya, paling seperti misalnya ada yang hajatan terus pakai petasan. Nah, kadang kan ada juga yang kurang suka ya, takutnya nanti terjadi apa namanya, kebakaran atau bagaimana ya. Itu kan kalau di budaya Betawi misalnya pakai petasan itu kan istilahnya kayak ngundang ya, kayak ayo nih udah mulai acaranya, jadi kayak seperti siar. Tapi ada yang menanggapi bahwa itu berbahaya. Nah, maka untuk hal-hal sensitif seperti itu, warga diminta untuk sebelum satu hari sebelum hari haknya tuh memberitahu ketua RT, ketua RW, bahkan sampai izin ke kelurahan. Jadi nanti diarahkan oleh pejabat-pejabat lingkungan setempat, pemangku wilayah, bahwa nanti misalnya nyalahin petasannya di lapangan terbuka, jangan di dekat rumah-rumah yang padat. Jadi seperti itu. Jadi intinya ketika ada gesekan, apa, mohon maaf tadi misalkan konflik itu, yang dapat menimbulkan konflik harus izin H-1 atau H-2 itu sudah harus terafiliasi dengan pemangku wilayah ya. Nah, untuk saya sendiri di lingkungan sekolah, kita kan juga terletak di wilayah masyarakat. Misalnya kami mau mengadakan perjusa perkemahan Jumat Sabtu di mana siswa dengan jumlah yang murid yang sangat lumayan banyak, sekitar 150 siswa akan nginap di gedung. Nah, itu kan juga nanti kalau kita nggak lapor terjadi konflik. Contohnya nanti ada orang tua antar warawiri, ini kan keganggu masyarakat setempat. Nah, kami pihak sekolah pun H-2 itu sudah lapor ke RT RW, bahkan sampai ke kelurahan. Jadi nanti alhamdulillah sekolah kami dibantu tuh untuk keamanannya. Karena yang namanya murid nginep malam-malam kan kita khawatir ya, namanya anak-anak masih di bawah umur, kami lapor juga ke pihak kelurahan. Jadi nanti ada Satpol PP dan sebagainya yang bisa bantu. Jadi intinya adalah koordinasi, koordinasi supaya tidak timbul konflik. Itu saja sih Ibu Tima untuk membantu jawaban di Ibu Aprilia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nazifa. Sangat membantu sekali. Untuk yang lain ada yang mau menambahkan atau Sama saya... Bu. Saya nambahin Bu Otim, Oh iya, boleh. Siapa? Dengan Bapak siapa? Parian, Bu. Oh iya, silakan Pak Rian. Ya biasanya kalau terjadi konflik di lingkungan masyarakat ya, dengan peran sistem budaya itu, biasanya di masyarakat itu kan terdapat norma-norma masing-masing ya. Dan juga biasanya di masyarakat itu yang lebih cepat menyelesaikan itu biasanya ada pemangku adat, ada ataupun tokoh-tokoh di masyarakat. Biasanya kalau sering terjadi konflik budaya, pemangku adat itulah dan tokoh masyarakat itu dibanding pemerintah, mereka lebih cepat menyelesaikannya karena mereka akan mengangkat atau menjunjung adat mereka, norma-norma mereka, karena
Intinya setiap budaya di masyarakat itu berbeda-beda ya. Seperti kalau ada di masyarakat tertentu, kalau mau melihat berbicara harus melihat orang tuanya. Ada juga dibilang tidak sopan. Kalau bicara harus menunduk. Nah, itu contoh kecil budaya-budaya yang ada di masyarakat. Jadi, menurut saya kalau terjadi konflik itu biasanya adalah pemangku adat atau tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Itu aja sih menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Ya, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang kedua oleh Bu Betriana. Sebagai pengajar sekolah, bagaimana peran guru di sekolah dalam menanamkan nilai sosial agar siswa tidak hanya mengejar status sosial seperti nilai tinggi atau gelar, namun juga mematuhi norma sosial di masyarakat? Kayak baik. Jadi sekolah kan bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik ya Bu, tetapi juga tempat di mana peserta didik belajar dan mengembangkan keterampilan sosial. Perkembangan sosial anak juga sangat dipengaruhi oleh peran guru di sekolah. Guru memiliki peran penting sebagai model, fasilitator, dan pengarah dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial. Salah satu pengaruh utama peran guru dalam perkembangan sosial anak di sekolah adalah sebagai model yang baik, sebagai panutan. Guru bertanggung jawab untuk menunjukkan perilaku sosial yang positif dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Guru yang bersifat sopan, ramah, dan memiliki empati akan membantu anak-anak belajar tentang nilai-nilai sosial yang penting, seperti saling menghargai, kerjasama, dan bersikap baik kepada orang lain. Selain itu juga guru berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan keterampilan sosial anak. Melalui pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, guru dapat memfasilitasi situasi di mana anak-anak dapat berlatih komunikasi, bernegosiasi, dan bekerja dalam tim. Guru dapat memberikan simulasi sosial, permainan peran, atau proyek kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial. Ini sama aja kayak mungkin kalau Bapak Ibu kan seorang guru ya, kalau saya pribadi emang kembali lagi backgroundnya bukan seorang guru, tapi ketika saya belajar di kelas gitu, apa sih yang dapat saya perhatikan ketika seperti saya tidak terlalu mengejar nilai sama seperti ketika saya kuliah sekarang gitu. Saya sekarang itu sangat mengambil bagaimana saya dapat bersosialisasi dengan orang lain gitu. Tidak perihal hanya nilai saja gitu. Bagaimana saya yang backgroundnya memang seorang konsultan pajak gitu dan ingin mengetahui banyak ilmu-ilmu tentang pendidikan gitu. Makanya yang dapat saya ambil di sini juga bagaimana saya dapat berperilaku, mengambil ilmu yang dari Bapak Ibu sampaikan gitu. Karena emang saya sedikit tertarik untuk ke dunia pendidikan gitu Bapak Ibu. Untuk bagaimana guru di sekolah karena saya tidak mengajar jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan gitu karena balik lagi saya bukan seorang guru Bapak Izin Ibu. menambahkan bisa? Boleh Ya, Bu, boleh. saya Siapa? tambahin. Izin saya menambahkan, Mayon, Bu. Oh iya, silakan Ibu Mayon. Terima kasih. Ya, saya sebagai pengajar juga ya, tadi yang Ibu sudah sampaikan itu jawabannya betul. Namun saya hanya menambahkan saja ya di sini sebagai seorang pengajar itu kita krusial banget untuk dalam menjembatani antara kompetensi akademik ya, yang sering disalahartikan itu sebagai status sosial. Jadi dengan nilai tinggi, berprestasi itu dan dengan karakter sosial siswa. Bahwa di sini kita ada sebagai guru itu kita bisa mengambil langkah-langkah aksi nyata ya. Misalkan contohnya bukan hanya anak itu kita memberikan penanaman konsep bukan hanya bahwa nilai tinggi itu adalah sekedar trofi saja, tapi juga kita menanamkan bahwa mendapatkan nilai tinggi, nilai 100 prestasi, tapi itu juga harus dibarengi dengan kejujuran, empati, terus juga bisa membantu sesama teman, misalnya kita jadikan sebagai tutor sebaya, gitu. Jadi di situ ada nilai-nilai
integritas yang lebih utama gitu daripada hanya sekedar prestasi belaka gitu. Kemudian yang kedua juga tadi dibilang kan ada role modeling ya, atau keteladanan. Sebagai guru kita juga bisa mencontohkan nih bahwa sebagai guru kita bisa bertutur kata dengan santun, bersikap antar sesama, misalkan dengan staf atau petugas kebersihan di sekolah. Nah, kita bertutur kata yang baik, santun, saling menghormati. Siswa bisa melihat adanya tindakan kita sebagai guru di situ. Mereka bisa belajar bahwa martabat manusia itu juga tidak ditentukan oleh status sosial atau nilai-nilai tinggi, tapi juga menjunjung perilaku yang sesuai dengan norma itu. Kemudian ada banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita terapkan agar siswa itu tidak hanya melihat dengan status gitu ya. Tapi juga ada peran yang atau tanggung jawab yang diemban. Misalkan juga sebagai seseorang yang berprestasi atau sebagai ketua kelas, di situ dia mempunyai tanggung jawab tapi juga memiliki peran yang bisa sebagai pemimpin yang bisa diberikan kepada teman-temannya supaya mungkin bisa menjadi membantu tutor sebaya dan juga untuk melayani teman-teman lainnya yang sebagai anggota di kelas. Itu sih kalau dari saya yang saya lakukan. Mungkin terakhir juga adanya kita membuat mekanisme kontrol sosial ya yang berupa tata tertib di kelas, misalkan kesepakatan kelas. Nah, di situ siswa akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keteraturan di dalam kelas tanpa bukan hanya sekedar takut terhadap sanksi. Itu sih. Itu dari saya. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ibu. Mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan. Mungkin Bu Oke, silakan Bapak. Hotim izin. Terima kasih Bu Hotimah dan teman-teman guru hebat yang lainnya, teman-teman hebat. Sebenarnya ada tambahan satu hal lagi untuk masukan kita semua. Yang pertama, kita selalu mengedepankan positive thinking, Bu. Jadi kalau saya ke anak-anak didik atau peserta didik saya selalu menerapkan ke lebih positif. Nah, kenapa? Karena kalau ada dua pihak beradu argumentatif itu tidak akan ada yang benar dan tidak ada yang salah. Makanya itu kita harus menerapkan nilai berpikir positif. Nah, selain itu juga yang tadi dibilang sama Bu Mayon dan Bu Khotimah juga penting, semuanya juga baik. Nah, terus lagi ada tambahan lagi kalau role model di sekolah kami selalu ada 5S untuk role modelnya. Jadi 5S setiap paginya itu siswa kita sambut baik, kita sambut hangat dan supaya itu juga menjadi aspek sosial dan budaya kita yang ketimuran. Jadi di Indonesia ini kan budaya ketimuran nih. Nah, makanya kita mengadakan 5S guru-gurunya, bahkan gurunya pun jam 6 pagi yang bahkan sebelum jam 6 itu wajib hadir untuk 5S kalau yang petugas 5S-nya. Itu petugasnya dari wali kelas dan dari guru-guru piket dan dari guru dan wakil juga terutama wakil kesiswaan itu wajib hadir. Nah, nanti diputer di rolling. Terus lagi dan juga memberikan contoh positif juga saya juga eh, pernah menjadi contoh positif. Yang pertama ada tukang sapu di sekolah saya juga, saya pernah saliman Bu, sampai anak-anak nanya, kok pokoknya saliman sih? Iya, saya bilang karena itu lebih tua, kita harus berbudaya ketimuran karena ini adalah contoh untuk anak-anak didik kita. Jadi saya pun salim Bu sama bapak-bapak. Jadi kalau ada tukang sapu pun yang di sekolah kami kan ada tukang kebersihan tuh, dia lebih tua. Nah, saya juga salim. Kok salim sih Pak? Kenapa salim? Nah, itu sebagai bukti. Kadang anak nanya, kok Bapak nggak malu salim sama eh, yang tukang sapu di sekolah? Nggak apa-apa, itu kan karena kita berpikir positif. Nah, itu contoh role model di guru untuk ke murid. Jadi murid juga ketemu kita pasti salim. Itu sih Bu, itu aja tambahan dan masukannya. Assalamualaikum, terima kasih Bu Hotima dan Dr. Rais atas waktunya.
Wassalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Wahyu. Boleh nambahin Mbak Khotimah. Ya boleh, siapa ada yang mau menambahkan lagi? Pak Teguh? Ya, Ya. izin sedikit. Mungkin karena pertanyaannya kaitannya tadi dengan peran guru, kan harusnya guru emang ya fungsinya peran sesuai dengan porsi fungsinya masing-masing. Kalau emang nanti semua guru perannya harus sama kayak yang tadi dijelasin sama Bapak Ibu, nanti dikhawatiran jadi ya tetaplah sisi kritis maha apa peserta didik harus tetap punya prioritas mengejar nilai akademik tinggi kan itu tetap juga harus bahwa nanti ada peran pembentukan karakter itu kan peran berbeda karena guru-guru mata pelajaran kan emang di by design untuk memastikan bahwa si siswa itu benar-benar mampu eh, mentransformasi atau mengambil ilmu dari si pengajar tersebut ya. Bahwa nanti faktor apa tadi mengejar nilai serta tapi faktor nilai sosial budaya itu kan lagi-lagi eh, saya selalu mendorong mungkin nanti ke depan pemerintah bisa lebih optimal khususnya setiap sekolah itu tetap guru-guru di sekolah dasar itu guru BK harus ada karena justru fungsi guru BK ini tadi yang memastikan bahwa pendidikan karakter dan pola pola kamajemukan apa komunal dasar background anak-anak ini nanti yang malah jadi bisa di mapping ya berdasarkan alat tes yang dimiliki sama guru BK tersebut tuh. Mana yang emang contoh mungkin ada tes individu ya. Tes individu ini kan bisa dilakukan ke masing-masing siswa atau peserta didik yang tanda kutip mungkin nanti guru wali kelas atau guru mata pelajaran menangkap tanda kutip ada sesuatu yang eh, sensor yang beda nih dari kelompok yang lain. Nah, ini tetap si guru mata pelajaran fokus saja memberikan materi pelajarannya karena emang fungsi guru tersebut yaitu. Nah, fungsi berikutnya pembentukan karakter itu bisa diserahkan ke eh, guru BK. Guru yang Kenapa? lain. Karena kenapa saya konsennya guru BK? Karena guru BK kan pelatihan dan pendidikannya pun beda. Background pemahamannya lain ketimbang guru mata pelajaran. Karena di situ ada nilai-nilai psikologis, pendekatan, dan intinya nanti alat-alat tesnya pun lebih komprehensif, ya. Lebih siap untuk membantu si siswa untuk perubahan transisi ya dari sifat A ke B ya, tergantung ke arah mana sekolah pengen membentuk siswa-siswa tersebut. Nah, jadi eh, menurut saya siswa memiliki sifat kritis, pengen tanda kutip nilainya tinggi itu tetap harus karena itu insting ya, intuisi apa atau kuriositas lah, rasa dasar ingin tahu yang emang manusia miliki yang emang nggak boleh dibatasin karena ya justru dari rasa 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 kritis itulah kan lahir banyak peradaban-peradaban baru, rasa ingin tahu baru dan segalanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya menambahkan saja. Jadi harus ada dikotomi ya, mana yang emang peran untuk memberikan muatan pengetahuan secara akademik dan mana peran yang harus memberikan penguatan secara karakter baik nilai sosial budaya dan segala macamnya tergantung arah dari visi misi si sekolah tersebut. Mungkin demikian Bu Kutomah, terima kasih. Izin ya Botim ya menambahkan sedikit. Mungkin dari pertanyaannya tersebut bukan dilarang untuk mendapat nilai tinggi ya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana tuh siswa itu tidak mendewakan nilai gitu loh. Tidak Kalau saya terpaku ya. tangkap ya. Jadi kalau dia nggak Tidak dapet nilai terpaku. bagus, anak itu kan cenderung kayak kecewa dan Nah, iya marah-marah. kan. Jadi Jadi moodnya tuh jadi jelek gitu loh, Pak. sebentar ya, Penting sebentar sih ya. orang tua kadang Ya, Bapak Jadi Ibu. kalau menurut saya itu harus seimbang ya antara berprestasi dengan adab itu harus seimbang. Jadi dari prestasinya dikejar, adabnya pun ditekankan tanpa ada gini ya, ilmu tanpa adab, tanpa etika juga itu nggak berarti. Jadi itu yang harus ditanamkan anak-anak. Jadi di satu sisi anak menilai mengejar prestasi mereka, kita apresiasi. Di satu sisi tanpa lupa kita menanamkan karakter-karakter untuk menghormati sopan santun, tidak membuli, tanggung jawab, kejujuran. Toh nanti ketika mereka lulus di masyarakat,
nilai-nilai itulah yang akan membawa mereka. Tidak dilihat tuh PPKN-nya berapa, matematikanya berapa, tidak dilihat. Tapi selama mereka di pendidikan, itu kayak SPMB tuh dilihat nilainya. Jadi sehingga terbentuk karakter anak yang memang mereka itu seimbang, balance antara pemikiran mereka yang kritis dan adab yang mereka bawa di masyarakat. Yang tadi seperti Pak Wahyu bilang, bagaimana normanya atau sopan santun terhadap orang yang lebih tua, apapun profesi mereka, kalau mereka lebih tua ya kita harus menghormati tanpa melihat dari jabatannya, tanpa melihat dari kedudukan sosialnya. Itulah yang menurut saya tuh juga ada di kurikulum ya, yang lagi ditanamkan sama pemerintah itu, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu salah satu untuk membentuk karakter ke arah tersebut. Jadi poin di sini yang saya tangkap adalah dari pertanyaan ini adalah bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan antara prestasi anak dengan adab mereka nanti ketika mereka menjadi manusia yang seutuhnya di masyarakat. Itu aja sih, terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Alinus yang baru bergabung boleh menyuarakan pendapatnya. Oh, boleh Ibu. Ya, silahkan Terima Bapak. kasih atas kesempatan, Bu. Ya, mungkin dari tadi saya belum menanggapi satupun ya. Ya, Saya maaf. biasanya sih pendengar setia ya, baru sambil menganalisis ya. Oke, baik Bapak Ibu, izin Pak dosen yang terhormat dan Bapak Ibu guru, sorry Bapak Ibu guru, ada yang nggak guru di sini juga ya, para mahasiswa. Dari beberapa hal yang saya dengarkan tadi, kebetulan saya guru bimbingan konseling dan guru pendidikan Pancasila di sekolah saya juga di SMK ya. Dan ini semua apa yang dikatakan Bapak Ibu itu ya memang benar, hanya ya antara nilai dan kehidupan sosial ini memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi di sekolah kami misalnya ya yang saya ajarkan di sono, dua-duanya itu kami tekankan, dan untuk memperdalam kehidupan sosial di suatu sekolah atau di satu komunitas itu Dasmen itu luar biasa ya zaman sekarang ini ya. Diterapkan berbagai hal yang membuat bagaimana siswa itu benar-benar siswa yang hebat ya di zaman sekarang ini. Di mana ya sekarang udah ada istilah guru wali, wali kelas, apalagi ya guru BK dan lain sebagainya, itu sebenarnya menekankan bahwa benar-benar bahwa siswa kita itu kita didik sesuai dengan harapan pemerintah sebenarnya. Hanya di lapangan Bapak Ibu itu kadang nggak terlaksana dengan baik. Nah, ini permasalahannya sebenarnya itu kembali ke pihak kita sebagai secara khusus ya para guru, apakah itu kita terapkan. Apalagi saat ini ya Bapak Ibu ya, pergeseran itu ada loh ya, bagaimana kehidupan sosial anak-anak zaman sekarang, di mana antara nilai sosial lokal dan juga globalisasi itu bisa membahayakan banget di Indonesia ini sekarang ini, di mana bisa saja globalisasi itu nanti menjadi produk ya, produk apakah apa namanya nilai-nilai lokal itu nanti bisa usang, atau justru globalisasi ini nanti yang lebih cenderung lebih apa namanya menguasai nanti budaya kita Indonesia ini. Ya contoh ya, ini dari nilai spiritual misalnya ya. Ini anak-anak zaman sekarang itu yang hidup dalam zaman AI dan teknologi canggih, itu nilai-nilai apa sosial dari segi spiritual itu udah mulai terkikis habis ya, pelan-pelan. Hanya beberapa sekolah mungkin masih menerapkan itu luar biasa ya, di mana sopan santunnya, nilai keberimanannya, beribadahnya. Kebetulan ini sekolah saya itu sekolah Kristen atau Katolik ya, dan di sana itu ada sekitar 10% yang beragama kita Muslim. Dan kalau kami guru tidak tekankan bagi peribadatan yang benar, maka mereka itu nggak beribadah. Akhirnya saya sebagai guru BK, kebetulan satu lagi juga saya guru agama, jadi 3 saya ampu pelajaran di SMK Pelita 4. Itu saya khususnya yang bagi Muslim itu, bagaimana nilai-nilai spiritual dalam hal ini, supaya mereka setiap
siang itu saya suruh mereka sholat, terutama Jumatan, dan cewek-ceweknya juga saya suruh untuk memakai jilbab. Walaupun nggak enak Pak, ini bukan zamannya sekarang lagi. Itu nggak benar itu. Ya, demikian saja Ibu yang saya tanggapin bahwa keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, nilai itu penting juga, seperti yang dikatakan Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Rian, maaf ya. Benar itu, ya prestasi juga penting dan nilai-nilai sosial itu juga penting sehingga anak kita itu nanti menjadi penerus bangsa yang sungguh luar biasa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak Alinus. Sebelum masuk ke pertanyaan mengenai masyarakat ini ya, karena selanjutnya pertanyaan dari Bu Eli kayaknya menjerumus ke masyarakat, ke lingkungan tempat tinggal gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau apa sudah cukup? Ya mungkin Pertanyaan Bu. Cukup. oh sudah cukup. Oke baik. Mungkin Cukup, Bu. Langsung oke. ke Bu Eli. Ali. Oke, ya Bu Eli, izin saya jawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya di banyak daerah seseorang sering kali diperlakukan berbeda berdasarkan status sosial seperti pendidikan, jabatan, atau keturunan. Contohnya dalam suatu acara desa seperti musrembang desa yang membahas masalah pertanian, seseorang pejabat akan lebih diutamakan untuk berbicara dibandingkan warga yang sebenarnya lebih berpengalaman dalam bidang pertanian tersebut. Dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya masyarakat menilai seseorang agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pemberian penghormatan. Oh, jadi masyarakat seharusnya menilai ya seseorang itu berdasarkan perilaku, pengalaman, dan kemampuan dan kontribusinya terhadap masalah yang ada gitu, bukan hanya berdasarkan jabatan, pendidikan, atau keturunan. Penghormatan tetap diberikan kepada semua orang, tetapi dalam konteks musyawarah, pendapat yang lebih relevan dan berpengalaman seharusnya lebih diutamakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih adil dan bermanfaat bagi kepentingan bersama, serta dapat menghindari ketimpangan dalam penghormatan sosial. Ini sama aja kayak contohnya saya ambil, emang di kebanyakan daerah ya Pak, tempat tinggal saya juga khususnya di Jawa Tengah gitu, kayak saya di sana mungkin sekarang kuliah mengambil S2 gitu. Karena dulu juga saya berpikir kayak ketika kita mempunyai pengalaman, tetapi ketika kita tidak mempunyai relasi gitu, seakan suara kita tuh tidak dapat didengarkan gitu. Hanya beberapa pejabat atau mungkin tokoh di desa tersebut yang hanya didengarkan suaranya gitu. Kita kesusahan untuk menyuarakan apa sih pendapat kita gitu, eh, bagaimana kita menangani masalah atau eh, kehidupan sosial gitu. Jadi saya di kampung itu membentuk kayak kelompok pemuda dari yang muda maupun yang tua gitu. Jadi kita di situ berdiskusi gitu, bagaimana cara kita menyampaikan apa sih yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Sedangkan kadang suara kita nggak didengar gitu. Jadi mungkin di situ kita bisa mengandalkan adanya yang bisa berbicara kepada orang lain atau hanya yang bisa memberi gagasannya gitu. Mungkin itu sih Bu Eli yang bisa saya sampaikan gitu karena saya sendiri gitu kuliah sekarang juga ingin gitu rasanya kayak ketika suara saya juga harus didengar gitu nggak hanya merasa oh kok saya nggak adil ya ketika saya paham tetapi saya tidak dihargain di masyarakat tersebut gitu. Alhamdulillahnya ketika saya sekarang berkuliah gitu kayak sekolah gitu jadi sedikit banyaknya saya bisa berbicara kepada orang lain di masyarakat gitu ya ada ilmunya nggak hanya cuman di belakang tuh kayak ya saya tidak dengar hanya hanya mengeluh saja mungkin itu sih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Bu, Ya, Ya, saya. ya. saya dulu ya. Mungkin Pak Awaludin dulu silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi pertanyaan tadi.
Apa di setiap memang sebetulnya gini Bu, di dalam kehidupan bermasyarakat itu memang di situ kan ada beberapa tokoh ya, ada tokoh agama, tokoh adat, kemudian tokoh pemuda, tokoh pendidikan juga biasanya ada. Dan kenapa di dalam musyawarah tersebut memang biasa yang didahulukan itu tentu orang-orang tertentu, dan tentunya orang-orang tertentu tersebut rata-rata itu memang yang didahulukan adalah pertama orang berpengaruh, betul. Yang kedua tentunya orang berpengaruh tersebut dikarenakan apa? Ya tentunya dikarenakan mereka adalah orang-orang pilihan dan tentunya orang-orang yang berilmu. Nah, jadi sebetulnya mereka dikedepankan itu kenapa ya? Karena bukan hanya karena ketokohannya saja, tapi karena ilmunya juga. Orang biasanya para tokoh yang didahulukan itu bukan semata-mata sekali lagi karena apa ya? Dilihat dari latar belakang dia itu misalkan orang kaya atau yang lebih lah, katanya tidak sebetulnya, tapi lebih ke yang saya alami itu lebih ke faktor pengalamannya, ilmunya, pendidikannya itu sih. Jadi tidak ada sebetulnya, tidak ada dikotomi di situ bahwa itu orang biasa, orang terbelakang, orang miskin atau orang tidak, tapi lebih ke faktor ilmunya sebetulnya Bu. Yang saya alami di sini begitu. Kebetulan saya juga memang di sini aktif di eh, pengurusan BPD ya, Badan Pengurus Permusyawaratan Desa. Kebetulan di sini saya juga termasuk anggota yang paling muda. Tapi karena tadi betul kata Bu Khotimah, karena memang kita ada sedikit background pendidikan, sarjana lah, katakanlah sarjana, itu eh, lumayan kita juga termasuk yang diperhitungkan juga, karena tadi mungkin datanya kita ya ada gelar sarjana, oh berarti orang tersebut berilmu. Akhirnya eh, alhamdulillah kita juga sering diberi kesempatan untuk berbicara, dan kita juga diberi kesempatan untuk menanggapi berbagai hal, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Gitu sih Bu, kalau pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Waludin. Ya, siapa? Mas Ihsan mau menambahkan? Silakan. Iya, sedikit aja Mbak Fatimah, ingin menambahkan dari pertanyaannya Bu Eli, kenapa sih sekarang tuh orang-orang yang dianggap ketua, kepala desa itu lebih diutamakan ngomong duluan di depan publik ya, seperti musrembang dan lain-lain. Baik, sebenarnya ini ada terjadi pergeseran budaya sebenarnya ini, menurut hipotesis saya, ketika saya belajar sejarah, kalau dulu tuh ya Bapak Ibu, pada saat kemerdekaan, rata-rata orang itu hierarkinya sama, hierarkinya dia setara gitu loh, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang ketua dan lain-lain. Tapi kalau hari ini ada, dulu kalau misalnya rapat, para pahlawan itu biasanya nyebutnya Bung Karno, ya kan? Bung kecil, selalu pakai Bung. Di sana mereka secara budaya mereka menyamakan diri mereka ketika berdiskusi. Oh ya kita setara nih, sehingga tidak ada lagi tuh rasa-rasa seperti Mbak Hotima, aduh saya kecil nih gitu, enggak. Ya jadi mereka menyamakan diri mereka dulu, barulah mereka berdiskusi. Nah sekarang ini apalagi zaman-zamannya hari ini, zamannya Kanda Dinda nih ya, zaman-zamannya Bahlil nih. Ini terjadi pergeseran budaya di mana hari ini bahkan di mahasiswa, kalau kita di S1 ada banyak organisasi eksternal, itu seringkali, kerap kali dan suka sekali ya dengan hal-hal yang berbau status sosial gitu loh. Ini yang dinamakan dengan, tadi saya catat, ada sense of entitlement and validation seeking. Jadi dia selalu mencari validasi dan juga dia mencari sensasi atau perasaan atau pengakuan dari sebuah status itu. Ya, rata-rata bukan hanya di mahasiswa, level mahasiswa, bahkan di level partai pun hari ini, atau di yang kerap kali saya lihat, itu mereka sense of entitlement-nya itu kuat sekali gitu loh. Jadi mereka nggak peduli orang itu menghormati dia atau tidak. Yang penting dia dapat status itu, orang melihat, orang memvalidasi.
gitu loh. Padahal dulu ketika kamu mau dihormati dalam diskusi, dihargai, itu ya betul dengan rasa hormat tadi, dengan bukan apa namanya, rasa hormat itu tumbuh karena jasa, karena usia. Tapi sekarang rasa hormat itu hanya karena status. Gitu loh. Itu yang terjadi perubahan itu. Namanya sense of entitlement dan validation seeking. Nah, kenapa ini bisa terjadi juga? Setelah saya perhatikan ada yang namanya pengaruh media sosial. Media sosial hari ini membawa dampak semua orang pengen dilihat, semua orang pengen dihargain, semua orang pengen dihormatin. Ya akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini. Dia nggak peduli eh, dia tuh dihormatin atau enggak, sama bawahannya didengerin atau enggak. Yang penting gua ketua gitu. Menurut mereka seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya, Mbak Hotima dan Bu Eli. Hierarki itu tetap ada, cuman pergeseran dari maknanya, makna budayanya sekarang yang berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mak Ihsan. Bu Mayon mau menambahkan? Iya, sedikit. Kalau di sudut pandang saya, bahwa di sini tadi dibilang ya, diberlakukan berdasarkan status sosial. Ya, ya jadi kalau di dalam forum itu kita lihat mesti bedakan adanya penghormatan protokoler dan penghormatan substansial. Yang tadi yang protokoler itu misalkan seperti kepala desa atau orang-orang yang punya jabatan itu diberikan tempat gitu untuk sebagai bentuk apresiasi ya terhadap struktur birokrasi. Namun juga adanya penghormatan substansial ini yaitu contohnya misalkan seperti diskusi tentang pertanian. Nah, itu kita berikan kepada orang yang memang ahlinya atau praktisi yang berpengalaman dan masyarakat tuh harus sadar bahwa menghormati jabatan itu juga nggak berarti harus membungkam kebenaran gitu. Nah, di sini pentingnya juga adanya kontrol dari moderator. Biasanya kan kalau dalam forum itu kan ada moderator. Nah, di situ peran penting dari moderator untuk mengatur mengatur pembicaraan sehingga bisa lebih aktif dan adanya keadilan menyerahkan hal-hal yang substansial itu kepada yang memang pakarnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mayon, Mas Ihsan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menambahkan atau ada koreksinya dari Pak Raisnya sendiri, gimana Bapak dosen? Terima kasih semua ya udah mengikuti materi hari ini. Apa yang telah dinyatakan oleh semua tadi kita berdiskusi itu semua benar adanya ya. Artinya memang ya begitu gitu. Ya kalau misalnya kita sebagai tadi yang disebutkan pada ahlinya ya memang ahlinya gitu. Dan juga kita juga di dalam satu kayak musrembang atau apapun juga ya memang harus yang ahlinya yang bicara gitu. Kalau yang tidak ahli ya lebih baik diam, dengarkan, dan apa yang nanti akan dibicarakan atau disampaikan oleh ya misalnya yang orang adat atau apa, pokoknya yang sudah mengerti masalah hal-hal tersebut gitu biar supaya ini. Nah, yang lebih penting lagi, kita nih Ibu Hotim walaupun bukan orang pengajar pendidikan, Ibu sekarang udah minimal Ibu udah berkeluarga belum? Sudah Pak. Ya punya anak kan? Nah berarti Ibu bisa ngajarin anak supaya nanti bagaimana anaknya Ibu diajarin, dididik. Nah dengan ilmu Ibu sekarang ini, kalau kemarin istilahnya otodidak non pendidikan, sekarang coba Ibu implementasikan, oh sama nggak ya sama saya di rumah ngajarin anak gitu. Jadi dari situ juga sama Bu gitu. Jadi Ibu adalah seorang pendidik juga walaupun tidak secara formal yang kayak Ibu Bapak Ibu guru tadi sampaikan. Tapi minimal Ibu udah ngajarin nih supaya nanti bekal-bekal anak Ibu mungkin kalau Ibu nanti cuma S2, anak Ibu mungkin bisa sampai S3 sampai apa kayak begitu atau minimal sampai sarjana lah gitu. Yang penting gitu.
Itu ya, jadi mengajar itu kita ibu sebagai orang yang saya juga sama Bu sebenarnya saya sebenarnya nggak ada background pendidikan. Saya tuh sarjana ekonomi dan magister manajemen. Tapi karena manajemen saya dan manajemen pendidikan kalau saya linearitaskan ya sama gitu. Jadi kalau di manajemen perusahaan dan manajemen pendidikan ya sama. Jadi ngejalannya sama. Ada pemimpin, ada yang mau dipimpin, ada yang mau. Pokoknya semua apapun juga itu ada gitu. Gitu ya. Jadi kita ambil persamaannya gitu Bu. Gitu. Jadi ambil persamaan antara ibu di rumah dengan ibu yang ada nanti siapa tahu ibu habis S2 ini bisa ngajar juga, ngajar SD, SMP, SMA kan gitu. Atau ngajar mau jadi dosen atau mau jadi punya lembaga pendidikan kayak begitu Bu. Gitu ya. Jadi saya gitu. Nah, kalau yang tadi masalah kita untuk nyari nilai memang siswa kalau bisa sih diwajibkan nilainya ya setinggi-tingginya gitu. Tapi kalau memang dia punya kemampuan atau punya adaptasinya dengan lingkungan sekitar masih belum, ya usahakan aja gitu. Nah, yang lebih penting lagi nih Bu, Bapak semua, saya kemarin di Unindra ngambil tesisnya judulnya IQ, EQ, dan SQ. Nah, itu semua sama tuh. Jadi ada semua tuh masalah adab, masalah dari IQ-nya kan saya kepintaran tuh. Jadi kepintaran saya ngambil kepintaran saya dulu di tesis saya masalah perguruan tinggi siswa S1 gitu. Artinya kan bagaimana supaya siswa perguruan tinggi saya dulu saya ngajar di S1 supaya pintar, minimal jangan bercanda, jangan ini gitu. Itu adab ya, etika juga gitu. Itu semua diinikan semua, mau adab, etika, atau tadi ada yang ngelawan dengan guru. Kalau sekarang coba lihat Bapak Ibu guru eh, bisa anak murid bisa ngelawan guru gitu sekarang. Waktu zaman saya, kalau saya waktu zaman dulu-dulu nih, saya ini kalau misalnya ngelawan guru, saya merasa nggak enak gitu. Tapi kalau sekarang lihat coba, lihat kayak contoh-contoh sekarang karena tadi mungkin pengaruh media sosial atau apa gitu ya kan, karena mungkin anak-anak itu udah berselancar dengan media sosial. Nah makanya sekarang Komdigi juga membatasi memakai media sosial untuk anak di bawah umur kayak begitu. Kayak begitu ya. Jadi jangan sampai kita ini juga salah kaprah gitu. Itu sih yang lebih penting gitu. Karena kita sudah globalisasi, apapun juga, ibu searching apapun juga, apalagi sekarang pakai AI nih. Kalau zaman saya dulu pakai Google, Mbah Google. Sekarang udah AI, permainannya udah AI nih. AI ini udah lebih canggih lagi daripada Google gitu. Gitu Bapak Ibu, apapun juga bisa kelihatan, bisa dilihat gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi usahakan kalau di sekolah Ibu punya ada masalah, kita jangan sampai emosi Bu. Yang tadi yang saya EQ, emosi. Terus kita ada spiritual. Terus spiritual tadi kayak tadi cium tangan, adab, etika gitu kan di dalam spiritual tadi. Kita ngadu kepada Allah kalau misalnya. Nah kalau Pak Ali misalnya ngajar di SMK non Muslim. Nah kalau di Muhammadiyah dulu kita juga ada nih yang sekolah Muhammadiyah muridnya kebalikan dari Pak Alinus di NTT. Muhammadiyah menerima mahasiswa Kristen semua malah gitu, dan orang-orang Kristen semua senang kuliah di Muhammadiyah kan gitu. Artinya kita saling berkolaborasi dan untuk kepentingan masyarakat juga gitu. Bagaimana nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai kesewajaran bisa dicapai oleh anak didik kita supaya dia lebih maju lagi gitu. Dan juga bisa bertoleransi terhadap sesama agama, itu yang lebih penting gitu. Karena kita kan sudah diajarkan dengan tadi Pak Linus guru P4 atau pendidikan kewarganegaraan, itu juga menanamkan nilai-nilai semua, karakter-karakter siswanya semua gitu. Gitu. Contohnya kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi coba lihat. Nah, saya ngambil contoh di Jawa Barat nih. Saya kan rumah di Depok, warga Jawa Barat ya kan. Nah, contoh-contoh anak-anak bandel yang kemarin Pak Dedi masukkan ke dalam barak itu benar-benar supaya dia nanti bisa tahu gitu kalau udah dididik di militer gimana sih, tapi dia juga tidak bertambah sebagai wah saya udah habis dilatih di
di militer nih jiwanya ke militeran juga itu jangan gitu. Dan disitulah yang penting bagaimana mendidik anak itu supaya dia bisa lebih maju dan lebih ini lagi gitu. Itu tapi ada secara keseluruhan ini ya. Jadi yang penting bagaimana kita anak didik kita bisa IQ-nya lebih maju, emosinya jangan emosi yang negatif, yang positif boleh gitu. Energi emosinya jangan yang negatif, jangan yang harus yang positif thinking atau yang lebih bisa maju lagi. Begitu juga spiritual tadi itu. Spiritual kalau kita contoh nih, saya ambil contoh lagi. Habibie ini ditanya, Pak Habibie kok bisa pinter gini? Nah, dia belajar tuh subuh-subuh sebelum sebelum subuh dia tahajud dulu. Ini untuk yang muslim ya. Kalau Pak Linus nanti mau ini juga boleh mau mengimplementasikan juga, kalau yang non muslim terserah boleh juga. Jadi dia belajarnya sebelum subuh gitu. Sholat tahajud dulu, sambil sholat tahajud dia baca-baca tuh pelajaran-pelajaran yang akan dia inikan gitu. Terutama untuk kuliah atau dia sampai bisa bergelar profesor atau IQ-nya lebih tinggi kayak gitu. Itu yang saya inikan gitu ya. Jangan sampai kita bisa bertentangan gitu. Nah, kalau masalah yang contoh yang tadi diambil contoh masalah di kampung atau ada misalnya berantem atau ada tawuran, nih kayak di Bekasi nih sering nih, atau di tempat saya juga sering gitu. Tawuran itu kalau misalnya ada yang lelintas kita di dalam situ bisa kita atasi gitu. Jangan sampai eh, berlarut-larut terus nih, karena kalau udah tawuran, udah antar kampung itu bahaya juga gitu. Tadi pakai petasan atau sekarang ini pakai golok atau pakai celurit atau pakai benda-benda tajam lainnya, itu juga nggak bagus gitu. Di mana contoh yang kayak kemarin ada di Jakarta Pusat di daerah Semreges Pecenongan itu tawuran. Itu tawuran biasanya memicu tuh orang luar gitu. Orang luar masuk ke dalam lingkungan kampung, dia coblagu atau mencari masalah. Nah, akhirnya apa? Gitu. Akhirnya ya ini kayak ngajak duel atau apa. Mungkin dia punya rasa orang luar tuh sok jago gitu, merasa wah saya nggak ada yang nandingin nih gitu istilahnya. Itu juga jangan itu orang-orang kayak begitu gitu. Pasti nggak bisa nggak menang lah. Coba deh kalau misalnya dia ketangkep, pas udah ketangkep itu ciut nyalinya gitu. Begitu juga dengan begal. Begal kalau udah ketangkep babak belur minta ampun juga, sama kayak begitu. Jadi kalau misalnya, makanya saya mengharapkan yang tadi semua dikatakan oleh mahasiswa semua itu jangan sampai kita berpikiran negatif-negatif atau mendahului orang-orang yang sudah paham atau sudah pintar atau sudah ini semua gitu. Gitu ya. Ada yang kelewat nggak pertanyaan-pertanyaan nih? Sudah terjawab semua sih, Pak. Sudah terjawab semua ya. Ya. Eh, mungkin saya karena saya lagi ada acara halal bihalal nih di sini nih, oke saya nggak pakai laptop, saya pakai hanya handphone saya. Tadi presensi juga pakai handphone sebelah satu lagi gitu. Nah gitu, saya cukupkan sekian ya. Kalau misalnya ada yang kurang, terutama Hotima, tolong yang semua tadi dibicarakan, yang kita omongkan itu dicatat, terus dikirim juga resumenya, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya semua gitu. Kalau ada di sini, kalau ada di chat room, tinggal copy paste, terus apa yang tadi semua sudah kita utarakan, kita ucapkan baik dari teman-teman, itu dilihat lagi nanti di dalam videonya kalau misalnya kurang ini nanti ya. Nanti kan dibikin di grup tuh sama Pak Isan tuh. Jadi mana yang ada kalimat-kalimat atau apa, diambil saripatinya atau diapakan semua jawaban ini semuanya dimasukin, misalnya Bu Mayon ini, Isan ini gitu semua, jadi semacam resume gitu. Itu yang ini kita sebagai pembelajaran ini gitu, jadi bisa
bisa terrekap dan terinikan semua gitu. Mungkin dari saya itu dulu. Kalau ada Bu Hatimah gimana? Mau dibuat kesimpulan aja nanti ditutup. Langsung ditutup ya Bu Hatimah. Simpulan. Nanti saya buatkan resumenya, nanti saya kirimkan ke Mas Ihsan, sekalian dikirimkan videonya mungkin ya Bapak ya. Ya, tapi nunggu Ihsan, kan kamu sekarang nanti belum ketahuan nih rekordannya. Nanti mungkin Ihsan ngirimnya di grup juga nggak apa-apa, Ihsan dikirim di grup, jangan di japri ke saya. Biar nanti semua teman. Dan yang lebih penting lagi, saya akan masukkan ke YouTube ini. Saya punya YouTube, linknya Rino, R-nya besar, Rinovian, R-nya lagi Raisnya besar. Terus strip tengah channel, C-nya besar, EANHEL. Nah itu cari di YouTube, kamu tinggal subscribe, like, dan komen. Gitu. Yang kelas kemarin juga Sabtu saya juga ini. Semua materi yang saya itu di like aja, walaupun bukan materi ini. Mungkin sambil bisa lihat-lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau teori proses saya udah ngajar 2 periode ini gitu, bisa dilihat sama senior-senior semua, dilihat gitu mana ini. Karena materinya sama tapi mungkin dalam pembahasan ini karena kita kan ada pembaruan gitu. Diambil kesimpulan Bu Hotimah. Oke, baik Bapak. Ya, terima kasih Pak Rinovian Rais dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan diskusi hari ini mungkin cukup sekian. Semoga Bapak Ibu dan Pak Rinovian Rais selalu sehat selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila topik walidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aing ngerokok awal lu ngikut. Mantap. Mantap. April. Mana ini? Bu Hatim, alhamdulillah lancar. Akhirnya selesai ya. Bu April itu mukanya loh dari tadi. Ini saya juga pengen, udah nggak tahan.